Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video sebagai penilaian UTS mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika SD yang diampu oleh Ibu Berta Afiza, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tia Nabila dengan NPM 2286 2060 52. Selanjutnya, dan saya Devi Alvesa Putri dengan NPM 2286 2060 08. halo adik-adik, kembali lagi bersama Katia dan Kak Devi. di sini kami akan menjelaskan materi tentang satuan baku. Nah, kan satuan baku kan ada banyak. Di sini kami akan menjelaskan satuan baku panjang. Sebelumnya, adik-adik sudah ada yang tahu belum apa itu satuan baku? Nah, jadi adik-adik, satuan baku itu adalah satuan yang apabila satu orang mengukur hasilnya akan sama dengan orang lain. Jadi satuan baku adalah satuan yang apabila diukur hasilnya akan selalu sama. Itulah yang dimaksud dengan satuan baku. Oke, selanjutnya ada satuan baku panjang yang akan kita bahas di sini, yaitu tentang satuan baku yang akan dijelaskan oleh Kak Devi. Nah, adik-adik, hari ini kan kita akan belajar mengenai satuan baku panjang. Nah, sebelumnya adik-adik udah tahu sih apa itu satuan panjang? Nah, satuan panjang yang baku itu adalah alat ukur yang dia itu memiliki panjang atau memiliki ukurannya itu bakal bisa diukur nih nantinya nih. Contohnya adalah misal Mbak Devi punya spidol nih. Nah, spidol ini Mbak Devi ukur hasilnya 5 cm. Nah, apabila nantinya ada orang lain yang mengukur hasilnya akan sama. Contohnya Kak Tia mengukur itu hasilnya akan tetap 5 cm. Oke, di sini ada Kak Tia bakal nyampain satu lagi deh. Contoh dari satuan baku panjang, misalnya ini ada kain. Kak Tia mengukur kain ini misalnya 50 cm dan diukur kembali oleh Kak Devi, maka ukurannya akan sama. Berapa Kak Devi? Nah, hasilnya akan tetap sama, yaitu 50 cm. Karena apa? Karena ukuran dari satuan baku itu adalah hasilnya akan selalu sama setiap siapapun yang mengukurnya. Seperti yang sudah Kak Devi jelaskan pada pengertian satuan baku panjang yang tadi. Sekarang kita akan cari tahu nih di dalam satuan panjang itu ada apa aja ya. Nah, akan dijelaskan oleh Kak Tia. Kak Tia, tolong dong jelasin. Oke, di sini satuan panjang itu ada 7 macam. Yang pertama ada kilometer atau yang disingkat dengan km. Yang kedua ada hektometer atau yang disingkat dengan hm. Yang ketiga ada dekameter yang disingkat dengan dam. Yang keempat ada meter yang disingkat dengan m. Selanjutnya ada desimeter yang disingkat dengan dm. Selanjutnya ada sentimeter yang disingkat dengan cm. Dan yang terakhir yaitu milimeter yang disingkat dengan mm. Jadi itu tadi 7 macam dari satuan baku panjang. Sudah dijawab ya Kak Devi? Apa saja isi dari satuan atau apa saja macam dari satuan baku panjang? Nah, tadi udah dijelaskan kan oleh Kak Tia. Jadi satuan baku panjang itu ada 7. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Selanjutnya kita akan mencari tahu alat apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur suatu panjang. Nah, alat yang pertama yang dapat digunakan adalah penggaris. Lalu ada meteran saku. Selanjutnya ada meteran roll. Dan yang terakhir ada meteran pita. Oke, di sini yang selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan materi tentang menghitung satuan panjang. Tadi kan sudah dijelaskan dari pengertian satuan panjang, macam-macam dari satuan panjang. Di sini yang selanjutnya yaitu tentang cara menghitung dari satuan panjang. Di sini kita akan meminta bantuan oleh Kak Devi yang akan menjelaskan
cara menghitung satuan panjang itu ada yang naik, dan ada juga yang turun. Nah, jika naik satu tangga itu dikalikan dengan 10. Jadi kalau naiknya 2 tangga berarti dikalinya dengan 100. Lalu kalau misalnya turun tangga itu dibaginya dengan 10. Nah, jadi gimana ya cara menghitungnya? Nah, adik-adik, di sini kami ada alat peraga yang dapat digunakan oleh adik-adik untuk mengetahui apa saja satuan panjangnya. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Mbak Tia. Kepada Mbak Tia dipersilakan. Oke, adik-adik, di sini sudah kami siapkan alat peraganya, yaitu ada berapa tingkatan ya ini? Kita hitung bareng-bareng yuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tingkatan dari satuan panjang di sini ada 7 tingkatan. Selanjutnya, tingkatan yang pertama, singkatan dari KM tadi apa ya? Singkatan dari KM apa Mbak Devi? Kilometer. Oke, berarti singkatan dari KM ini adalah kilometer. Selanjutnya ada HM. Apa Kak Devi singkatan dari HM? Hektometer. Oke, hektometer. Yang ketiga ada singkatan dari dam. Apa itu? Dam Kak Devi tadi? Dekameter. Oke, yang selanjutnya yang keempat ada singkatan dari M. Apa Kak Devi? Meter. Nah, singkatan yang kelima ada dam, DM. Apa itu tadi Kak? Yang DM itu adalah desimeter. Desimeter. Yang keenam ada CM. Singkatan dari CM apa Kak Devi? CM itu adalah sentimeter. Selanjutnya yang terakhir ada singkatan dari MM. Apa Kak Devi? MM adalah milimeter. Baik. Nah, di sini jika kita menurunkan tangga ke bawah atau turun satu tangga itu dikali, dan jika dia naik satu tangga itu dibagi. Betul bukan? Iya, nah jadi kalau turun tangga itu dikali, kalau naik itu dibagi. Nah, berapa sih pembaginya? Pembaginya adalah 10. Nah, sekarang kita praktekkan ya bagaimana cara kita menggunakan alat peraga ini. Nah, contoh bagaimana cara kita menghitung satuan panjang dan cara penggunaan alat ini. Nah, contohnya di sini. Ibu memiliki kain sepanjang 2 meter. Jika diubah ke dalam sentimeter, berapakah panjang kain yang dimiliki ibu? Nah, di sini kakak sudah memiliki contoh nih. Contohnya, ibu memiliki kain sepanjang 2 meter. Nah, jika diubah ke dalam satuan sentimeter, berapakah panjang kain yang dimiliki ibu? Nah, jawabannya adik-adik, jika menulis matematika jangan lupa diberi pertama itu adalah kita menulis diketahui ya. Nah, diketahui itu panjang kain ibu. Nah, di sini kan panjang kain ibunya itu sudah diketahui yaitu 2 meter. 2M. Di sini tulisnya M ya. M itu adalah meter. Nah, ditanya 2 meter berapa sentimeter? Nah, jawabannya. Nah, di sini nih contohnya. Ini kan. Nah, di sini adalah posisi kain ibu meter. Nah, kalau mau ke sentimeter itu kan turun 2 kali. 1, 2. Nah, berarti kalau turun 2 kali itu sama aja kayak gini. 2 dikali
Nah, jadi jawaban dari panjang kain itu yang 2 meter, jika diubah menjadi sentimeter, maka panjang kainnya menjadi 200 cm. Nah, jadi tadi udah ingat kan caranya bagaimana? Jadi contohnya kainnya ada di meter. Nih, meter ini tadi kan 2. Nah, terus yang ditanyakan itu kan adalah ke sentimeter. Nah, ke sentimeter itu turunnya 2. 1, 2. Nah, kalau turunnya 2 berarti dikalikan dengan 10. Jadi dikali 2. Jadi dari meter ke cm. 1, 2. Makanya kita dapat 10 kali 10. Jadi 2 dikali 10 dikali 10. Hasilnya adalah 200 cm. Baik, itu tadi contoh yang diberikan oleh Kak Devi jika turun tangga, misalnya yang dikali 10. Selanjutnya Kak Devi akan nyontohin yang dibagi atau naik tangga. Langsung saja kepada Kak Devi, berikan contoh bila dibagi 10 atau naik tangga ya Kak Devi. Ya, nah jadi ini adalah contoh yang kedua ya. Contoh keduanya itu adalah contoh apabila pertanyaannya itu soalnya itu naik tangga. Nah, jarak rumah Andi dan rumah Nenek sejauh 5.000 meter. Berapakah jauh rumah Andi dan rumah Nenek jika dirubah ke dalam kilometer. Nah, jadi soal yang kedua itu adalah jarak rumah Andi dan rumah Nenek itu sejauh 500 meter. Nah, berapa jauh rumah Andi dan rumah Nenek jika dirubah ke dalam satuan kilometer? Nah, kilometer itu tadi adalah km ya. Di sini jangan lupa seperti yang tadi, jangan lupa ditulis diketahui. Diketahui itu rumah Nenek, rumah Andi itu adalah 5.000 meter. Nah, ini adalah terus selanjutnya itu ditanya 5.000 meter berapa kilometer? Nah, jawabannya kan nih di sini kan kita ada nih alatnya tadi, alat peraganya tadi. Nih, rumah Andi itu berada di M, meter. Meternya itu ada berapa? Ada 5.000 meter. Nah, 5.000 meter itu kan dirubah ke dalam bentuk kilometer. Nah, kalau dirubah ke dalam bentuk kilometer kan itu naik tangga. Nah, kalau naik tangga dibagi 10. Nah, itu kan kita hitung berapa naiknya? 1, 2, 3. Nah, kalau naik 3 berarti dibaginya berapa? 1.000, ya kan? Nah, nih berarti 5.000 meter dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Nah, cara mudahnya anak-anak hitungnya tuh kayak mana? Ini kan nolnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, kalau ada 3 itu berarti ini dicatat ya 1, 1. Cara mudahnya itu adalah ini, Nana. 5.000. Nah, ini kan 10 kali 10 100. 100 dikali 10 1.000. Berarti dibagi
Nah, ini cara mudahnya kan biar mudah hitungnya, nolnya ini kan sama-sama ada 3. 01, nol yang di atas dicoret dengan nol yang di bawah. Lalu nol yang di atas lagi dicoret lagi. Lalu dicoret lagi. Nah, tinggal 5/1. 5/1 itu angka nilai dari 5/1 itu adalah 5. Jadi, jarak rumah Andi dan rumah nenek itu adalah sejauh 5 km. Oke, jadi sudah dijelaskan oleh Kak Devi contohnya yaitu jarak rumah Andi dan rumah nenek kan 5.000. Nah, diubah menjadi kilometer. Jadi 5.000 diubah menjadi kilometer menjadi 5 km atau 5